Selalu semuanya saudara. Luar biasa. Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Oh haleluya. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Boleh bilang saudara. Haleluya. Cari yang untuk saudara. Kalau saudara single, samping saudara single, pegang tangan erat saudara. Saya doa berangkat single pulang gak ada campuran saudara. Semua yang jomblo katakan amin. Oh, banyak juga jomblo di sini ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Gembala Sidang JCC tempat ini Bapak Albert. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak Albert dan keluarga gereja yang luar biasa, spirit yang luar biasa. Gereja ini tadi malam nggak ada saudara, tapi karena Pak Albert jadi ada hari ini saudara. Puji Tuhan, terima kasih saudara boleh hadir. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Saya pasti diberkati. Haleluya, bilang kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati. Ayo bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, kalau kamu nggak sibuk sama HP kamu, bilang saudara. Ya, story-storynya nanti saudara ya. Mari kita dengar firman. Oh, ada orang baru boleh begini deh. Ya, saudara ini pasti nanti muncul di TikTok ini semua nih saudara ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar sebuah firman Allah yang berangkat dari pengalaman saya dalam menghadapi musim yang baru dalam pelayanan saya. Bagi-bagi saudara yang tidak kenal saya, perkenalkan nama saya Suga dari BTS. Iya. Dan saudara ya, Suga Marga Simanjuntak saudara ya. Saya Gideon Simanjuntak. Tadi sesi pertama saya bilang saya keturunan pejabat. Pejabat itu peranakan Jawa dan Batak saudara. Papa saya orang Siak Kalmen saudara. Boleh kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Anak Medan katanya saudara ya. Mama saya orang Jogja. Saya 6 saudara. Dari saya anak ke-6, istri saya 1, anak saya 2 saudara ya. Jangan sampai ditukar, bahaya Bapak Ibu. Dan senang sekali bisa melayani saudara. Dan tema khotbah hari ini saya beri judul adalah My Hiding Place. Tempat persembunyianku, tempat perlindunganku. Siapapun saudara, tua, muda, kaya, miskin, educated, non-educated, kita semua butuh tempat perlindungan. Ada orang yang menjadikan tempat perlindungannya kamar pribadinya. Ada orang yang menjadikan tempat perlindungannya harta bendanya. Ada orang yang menjadikan tempat perlindungannya kenalan. Ada banyak orang dengan bangga, oh tenang, Papa masih menjabat, kamu nanti aman. Oh tenang, tulangmu itu jenderal dia. Aman, mengingatkan si jantung kan. Ya kan, kata orang anak kolong. Ya kan, apalagi malam-malam di sini banyak yang mangkal. Mangkal maksudnya dagang bakso. Banyak dari kita menjadikan tempat perlindungan kita bukan Tuhan. Banyak dari kita merasa percaya diri karena merasa pintar. Oh Pak Pendeta, saya lulusan luar negeri. S1 saya di bulan, S2 saya di Neptunus dan sebagainya. Apapun yang saudara banggakan di luar Tuhan, apapun dalam hidup ini, kalau fondasinya bukan Tuhan, tunggu tanggal mainnya. Siapapun yang bangga karena kekayaannya, orang kaya bisa miskin, bilang amin. Amin. Apalagi orang miskin. Ada loh orang loh, kalau kaya sombong kan masih wajar dikit kan. Ada orang udah miskin, jomblo lagi. Terus sombong jalan begini. Siapa kok orang paling miskin? Ada orang baru ganteng dikit, sombong. Ada orang baru cantik dikit, sombong. Ada orang baru punya motor, padahal baru cicilannya 5 tahun, baru bulan pertama. Udah sombong. Banyak orang gak siap kaya, gak siap miskin. Tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Miskin cobaan, kaya juga cobaan. Ada orang miskin mencuri, ada orang kaya sombong. Makanya saya pendeta yang percaya berkat itu yang penting pas. Amin. Ada yang amin sih? Amin. Amin, pas. Pas mau beli rumah, pas Ada duitnya. Pas mau keluar negeri, pas ada duitnya. Setuju bilang amin. Amin. Kanan saudara, jangan sombong kamu. Sombong Diri mula. Bilang buka aku sombong. Bilang. Sombong sekali telepon ada apa? Di sini nggak ada tinggi kan? Ada orang, aduh, sombongnya minta ampun. Minta ampun. Saya pernah di
diundang mendoakan seorang jenderal bintang 2. Kok saya sebut namanya bahaya. Datang saya udah rapi, pakai jas, pakai apa lengkap. Saya datang, potongan pendeta lah. Asik. Datang menyambut anaknya, dia bilang gini, Amang, dipanggil saya Amang. Amang, bapakku udah 6 bulan ke gereja. Tolonglah nanti kalau ketemu dikotbahkan dia ke gereja. Saya datang ngobrol, berarti bapaknya keluar. Bapaknya lihat saya, dia lihat saya dengan jelas. Dia lihat saya pakai jas rapi, dia bilang gini sama anaknya. Nah, belum datang pendetanya. Terus sama hati saya, itu siapa? Power Ranger? Saya sebagai orang Batak yang sopan satu, saya berdiri, saya kasih nama, saya bilang, Horas Amang Gideon. Dia lihat saya, atas, bawah, oh masih muda ya. Kan pendeta harus opa-opa. Dalam. Ya saudara yang masih muda, saya bilang saudara gabung pelayanan. Orang gak ada yang amin kan? Amin. Ya, gabung pelayanan. Cuman nanti Pak Pendeta, kalau udah tua mau jadi apa? Mau jadi choir? Kalau lompat gemeter kaki. Dia sombong. Orang tuh kalau sombong bisa lihat berkat. Saya ulang lagi ya, orang sombong musuhnya Tuhan. Tuhan gak amin lagi kan? Amin. Berapa sih harga amin di sini? Mahal banget ya harga amin di sini. Bilang kiri kanan saudara, jaga hatimu. Saya berdoa jemaat Yesus Sesi Jantung. Tuhan berkati engkau dengan luar biasa. Amin. Tapi please, berkatmu boleh naik, hatimu jangan berubah. Amin. Ada orang ketika masih nganggur, tiap hari ke gereja. Tiap hari, padahal gak ada ibadah di sini, di dalam di gereja. Albert bikin ibadah dong, Pak. Ibadah PA wanita, padahal dia pria, ada nih. Ibadah doa semalaman, suntuk sampai suntuk Tuhan lihat dia ada nih. Pemberkatan nikah yang nikah kenal juga ada dia. Ketika susah. Tapi gila udah kaya, lupa cari Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, orang sombong musuhnya Tuhan. Mari kita lihat firman Allah, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Yuk, sama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Saya pasti diberkati. Saudara bergabung pelayanan di gereja yang luar biasa ini. Saya ketemu sama Gembala Sidang, Bapak Albert. Ini bukan karena sugar coat, bukan karena manis-manisin, bukan karena di mimbar tempat beliau melayani. No, tapi saya bisa melihat beliau orang yang rendah hati, yang setuju bilang amin. Amin. Orang rendah hati itu disayang Tuhan. Amin. Orang apa rendah hati apa? Disayang. Disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Kita baca ayat yang kedua akan berkata, kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan dan kubu kubu pertahananku, pertahananku, Allahku Allahku yang Saya kupercayai. ngomong belak-belakan sama saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus, maka iblis akan menjadikan saudara the number one enemy. Iblis benci banget sama Allah. Yang ngerti bilang amin. Amin. Dia benci banget sama Allah. Iblis tuh benci banget sama Allah. Dan iblis gak bisa menyakiti Allah. Bagaimana cara iblis menyakiti Allah? Iblis menyakiti Allah dengan cara menyakiti yang paling dikasihi oleh Allah. Siapa yang paling dikasihi oleh Allah? Saudara dan saya. Siapa yang paling dicintai oleh Allah? Saudara dan saya. Karena iblis gak bisa sentuh Allah, maka iblis akan sentuh setiap saudara. Iblis akan kasih kepahitan sama saudara. Iblis akan kasih kekecewaan sama saudara. Iblis akan bikin saudara kecewa sama gereja, kecewa sama pendeta, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama orang tua. Iblis tahu betul kalau Allah gak bisa disakiti, mari sakiti anaknya. Mari lukai anaknya. Makanya setiap hari iblis bikin rapat harian. Semua iblis dari tingkat RT, RW, kelurahan kumpul. Dan mereka akan kasih daftar target operasi. Mereka lagi tuh anak muda. Dia punya talenta menyembah Tuhan. Hancurin masa mudanya. Karena kalau dia nyembah Tuhan, baru shalom aja udah bertobat. Ada belum nyanyi. Gak ngerti kamu. Udah kalau sama pendeta ini ketawa aja. Karena barang siapa ketawa upahnya besar di surga. Amin. Itu gak ada di Alkitab. Ya. Iblis tahu betul bagaimana menghancurkan kita. Makanya kita katakan orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, yang berlindung kepada Allah yang maha kuasa akan berkata, kubu pertahananku dan tempat perlindunganku.
gila ini siapa backinganmu kalau bukan Tuhan? Di zaman yang gila ini siapa yang memegang kalau bukan Tuhan? Di zaman yang edan ini manusia menjadi serigala dengan sesamanya. Manusia menusuk sesamanya. Dosa apa sih yang dilakukan manusia? Memperkosa anaknya, udah. Membunuh orang tuanya, udah. Membakar orang, udah. Semua dosa yang paling mengerikan udah ada di dunia ini. Saudara mengandalkan siapa? Hartamu. Oh, Pak Pendeta saya orang kaya. Sekekayaan saya gak habis-habis 7 turunan, 8 tikungan, 10 putar balik. Oh, saudara mengandalkan Tuhan. Makanya kita katakan demikian. Saya baca sebuah kutipan yang menarik dari Charles Spurgeon. Charles Spurgeon adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dikatakan demikian. Jika Anda tidak mencari Tuhan, iblislah yang akan mencari Anda. Saya ulang lagi jemaat JCC tempat ini. Jikalau Anda tidak mencari Tuhan, iblislah yang akan Mencari Anda. Kalau saudara di dunia alam roh gak ada zona abu-abu. Saya ulang sekali lagi. Di alam roh gak ada zona abu-abu. Antara saudara ikut Tuhan, kalau saudara ikut Tuhan maka saudara musuhnya iblis. Tapi kalau saudara nggak ikut Tuhan, maka saudara ikut iblis. Yang penting bilang amin. Amin. Ikut Tuhan nggak bisa main abu-abu, bos. Nggak bisa. Ikut Tuhan nggak bisa setengah-setengah. Kita katakan yang paling berbahaya, yang setengah-setengah. Kita bilang kalau kamu panas, panaslah. Kalau kamu dingin, dinginlah. Amin. Amin. Di jalan raya yang paling bahaya, jalan di tengah-tengah. Kalau nggak percaya, kau coba aja di depan. Mati langsung. Betul apa tidak? Di jalan raya yang paling bahaya jalan di tengah-tengah. Kalau mau kiri-kiri bos. Kalau mau kanan-kanan bos. Kalau mau bertobat sampai mentok. Amin. Ya. Kalau kau nggak jawab, wah itu saja. Kalau tidak bilang Pak, teriak aja Pak. Ada orang Kristen kalau hari Minggu, haleluya. Sampai kayak gini tangannya. Karena kesetrum di belakang. Hari Minggu, manggil bantuan lagi. Tuhan, shalom aku. Tapi Senin sampai Sabtu ikut dunia. Aduh, hari Minggu, waduh, kalau nyembah paling sampai malaikat bilang, kata malaikat, sampai iblis aja lihatnya tepuk tangan, iblis bilang. Iblis colek iblis yang lain, pasang kita iblis nggak sengeri dia kata iblis. Maaf ya, iblis itu ada tingkatannya. Iblis yang paling mengerikan bukan yang duduk di atas pohonnya. Itu kan iblis tingkat prajurit. Iya, iblis yang paling mengerikan iblis adalah suami yang udah nikah, tapi masih punya perempuan lain di luar. Oh my God. Saya belum beres ya. Iblis yang paling mengerikan. Oh, iblisnya kalau Pak dikerasukan, dalam nama Yesus setan keluar. Setannya keluar. Itu kan iblis tingkat cere. Iblis yang paling mengerikan. Hidupnya ngaco, zina cabut, tapi diri di mimbar, pimpin pujian. Kok gak boleh? Itu yang paling ngeri. Karena yang iblis mental level begitu, level jenderal. Hari-hari ini banyak orang bermain peran, pencitraan, sosial medianya, rohaninya minta ampun. Apa-apa status the Lord is my shepherd. Kalau komen orang haleluya ya, Anjay. Tuhan itu baik. Mobilnya di belakangnya, Tuhan adalah gembala. Bisa mentakan kekurangan. Ada yang bocah di sini. Saya banyak anak muda di sini. Itu Tuhan. Udah amin belum bu? Jangan
pernikahan saudara jangan setengah-setengah, Bos. Setengah bos. Di rumah bos nih. Amin. Amin. Masih pacaran sama beda agama, pulang dari tempat itu putusin. Iya, iya. Gideon Chandra ayat 2 putusin. Kita langsung putusin. Tapi Pak, dia ganteng Pak, alisnya sampai bawah Pak. Putusin. Tapi Pak, dia di samping saya Pak. Datang nih Pak sini. Saya ngomong baik-baik ya. Suatu hari engkau akan harus milih. Jangan bilang begini. Tuhan kita satu, kita minta. Kok kayak nyanyi lontong? Empat, perlindungan paling aman di muka bumi adalah Tuhan. Firman Allah berkata demikian, Mazmur 31 ayat yang ke-20 21. Saya akan ke flow khotbah saya nggak tahu Tuhan akan bawa kemana, tapi saya percaya sebagai tawanan roh, kemana Roh Kudus tuntun, pasti akan memberkati saudara. Amin. Kalau saudara mencintai gereja ini, doakan setiap malam gembala saudara tempati. Amin. Ini pesan saya, doakan. Karena gembala saudara berjaga-jaga bersama. Tiap malam doakan Tuhan berkati JCC, Tuhan berkati Bapak Albert bersama istri dan anak. Habis itu doakan pendeta Gideon. Akan saya ngomong. Saya doakan orang lain sih. Mari, Mazmur 31 ayat 20-21. 3, 2, iya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kusimpan bagi orang Bagi yang orang takut yang akan apa? Engkau. yang telah kau lakukan bagi orang yang apa? Padamu di hadapan siapa? Manusia. Di hadapan siapa? Manusia. Manusia. Alkitab katakan Mazmur 91 berlaku bagi mereka yang menaruh perlindungannya kepada Tuhan. Bagi mereka yang menaruh perlindungannya kepada Tuhan. Kalau saudara mengutip ayat ini tapi engkau masih memakai koneksimu, memakai kenalanmu, memakai apa yang saudara banggakan, maka itu gak berlaku. Banyak orang mengutip ayat, banyak orang melakukan ayat, banyak orang mengutip ayat tapi tidak melakukan firman Allah. Betul anugerahnya cuma-cuma, betul keselamatan diberi cuma-cuma. Tetapi saya percaya orang yang bertobat pasti rindu melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Amin. Tapi yang bertobat cuma Tuhan yang tahu. Tapi buah dari pertobatan kita dapat dirasakan oleh semua orang. Katakan amin. Amin. Saudara boleh ngomong bertobat, tapi pengen tahu bertobat atau tidak, tanya pembantu di rumah. Tanya istri di rumah, tanya supir di rumah. Cara kita memperlakukan orang di bawah kita menunjukkan teologi kita. Ada orang sama pembantunya kalau dulu kasarnya minta ampun, tapi pakai salib gede. Gereja di bawah, yang itu di bawah. Ada orang salib gede. Ada orang bilang, oh Pak, tapi dia Kristen Pak, pakai salib gede. Saya mau bilang sama saudara, di Bukit Golgota ada 3 salib. Ada 3 salib. Jadi kalau orang pakai salib, kelakuannya nggak benar, salib yang mana dia pakai? Ya, jangan-jangan bukan yang di tengah dia pakai. Jangan-jangan salib yang dia pakai, yang di samping Yesus. Saudara ngerti gak sih? Ngerti, penjahat. Amin. Amin. Jadi kalau orang pakai salib, kelakuannya nggak benar, sederhana. Salib mana yang dia pakai? Kalau udah pakai salib gede, di sini salib, di sini salib, sini salib, tato salib. Tapi tiap kali ketemu orang, ngatain orang, merendahin orang, gosipin orang, pahit, bitter, benci. Saya pastikan bukan salib Yesus yang dia pakai. Salib Gesmas dan Desmas. Hati-hati. Salib lambang kebanggaan orang percaya. Makanya di gereja-gereja dipakai salib. Karena kita bangga dengan pengorbanan Tuhan. Kalau nggak bisa jadi berkat, minimal Jangan jadi batu jangan jadi batu sandungan. Amin. Amin ke? Amin. Kalau nggak bisa jadi berkat, Jangan jadi batu sandungan. minimal jangan Jangan jadi jadi batu. batu sandungan. Bilang kiri kanan saudara, kalau nggak bisa jadi berkat, Kalau nggak bisa jadi berkat, jangan untuk jadi moncongmu batu bilang. sandungan. Amin. Amin. Bagaimana caranya kita bisa masuk dalam tempat perlindungan Allah? Itu pertanyaan. Saudara, my sermon, khotbah ini kalau saudara lakukan dengan iman,
saudara akan safe, akan aman dalam perlindungan dari Tuhan yang Maha Tinggi. Bilang amin, saudara. Bagaimana kita bisa hidup dalam perlindungan Allah? Yang pertama, untuk bisa hidup dalam perlindungan Allah, kita bisa masuk ke tempat rahasianya Tuhan ketika hidup Anda tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Galatia 2 ayat yang ke-20, yuk sama-sama kita baca. Galatia 2 ayat yang ke-20, yuk teman-teman gereja di tempat ini JCC, sama-sama kita baca 3, 2, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh siapa? Iman dalam anak Allah yang telah dan menyerahkan apa? Dirinya untuk aku. Rasul Paulus ketika dia mengikut Yesus, dia berkata, bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Tadinya kita yang nyetir sendiri hidup ini. Tadinya suka-suka kita. Tadinya mau-mau kita. Tadinya terserah gua dong. Hidup-hidup gua. Bahkan anak muda suka bilang, YOLO. You only live Once. hidup cuma sekali. Bahkan banyak anak muda nyanyi lagu yang mereka kenal. It's my life. It's now or never. Cijantung. I wanna live forever. Boleh juga cijantung ini. Walaupun muka-muka kotak. Kok dia sendiri kelihatan kan? Batak. Omparan, opung. Ya kan? Ya pokoknya aman, tulang belulang ada lah di sini. Banyak anak muda tuh Ismail. Lu masih muda, nggak apa-apa kali, sekali-kali. Jangan terlalu setia, boleh kali. Sekali-sekali ada simpanan boleh. Bahkan banyak suami-suami muda nikah, nggak apa-apa kali, have fun di luar. Mungkin yang istri nggak tahu. Kalau istri nggak tahu dia nggak sakit kan nggak dosa. Terus bodohnya dia bilang, amin. Ya. Nggak apa-apa kali, kita kan masih hidup di dunia. Boleh kali ngaco-ngaco, boleh dong. Kalau pacaran berdua, boleh dong. Kalau dia pacaran berdua, ceweknya gitu. Dia jangan. Aku berserah. Ya. Gak lucu ya? Sadis Pak. Kalau nggak ngerti. Mati bagi itu sendiri. Saudara, ada orang naik kuda cepat kudanya. Kencang ya kuda. Desa di Indonesia dilewati. Wah, kencang sekali kudanya. Dan ketika desa di Indonesia dilewati, orang ada tanya, Bapak mau kemana? Mau cepet banget kudanya. Dan naik kuda bilang ini, aku nggak tahu karena kuda dia mengendalikan kemana. Jadi dia naik kuda, bukan dia yang pegang kendali kuda itu, tapi kuda itu yang mengendalikan. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya bukan dia yang memegang kendali, tapi egonya yang memegang kendali. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya dikendalikan oleh kepahitannya, hidupnya dikendalikan oleh kebenciannya, hidupnya dikendalikan oleh ambisi pribadinya. Hidup saudara nggak akan pernah menikmati berkat Tuhan secara maksimal dan luar biasa kalau hidupmu hanya memikirkan tentang dirimu sendiri. Me, myself, and I. Apa untungnya buat gue? Apa duitnya? Kenapa harus melayani? Gak ada duitnya. Karena ikutnya pasti hitung-hitungan. Kalau ketemu sama Tuhan, mati-mati gak gitu. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama saudara, beres. Beres. Betul apa tidak? Oh, kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, gak usah jauh-jauh. Napas setiap tarik. Kalau dia ambil aja 100 perak, setiap tarik. Semua miskin mendadak. Betul apa tidak? Betul. Tapi dia itu enggak. Dia tagih enggak? Oh, dia mengasihi saudara. Makanya kita katakan demikian, mari kita baca lebih dalam lagi. Mari kita lihat firman Allah. Lebih dalam lagi saudara. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Saudara diberkati, amin. Amin. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Maksud dari ayat ini, kalau saudara hanya memikirkan sendiri, saudara makan sendiri, for yourself, hanya stop di saudara. Tapi kalau saudara memberi hidup saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mati biji itu tertanam ke bawah, bertumbuh jadi pohon. Kalau satu apel
hanya satu apel, betul apa tidak? Betul. Tapi kalau biji itu ditanam, mati, bertumbuh, berapa apel? Banyak. Terlalu banyak. Makanya Alkitab katakan demikian, saudara, berbahagialah, Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai Kerajaan sorga. Orang baca ayat ini, orang kaya baca ayat ini nggak mau ikut Yesus. Dari mana hubungannya orang kaya bahagia? Karena kata miskin di sini nggak ada urusannya sama materi. Maksud dari Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbicara bahwa dia sadar dia nggak punya apa-apa, nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dia sadar bahwa hidupnya sepenuhnya karena anugerah dari Allah. Amin. Cabakan sih tepuk tangan, cabakan. Begini. Maksud dari ini ayatnya dong ngapet. Ngapet bahasa orang Batak. Zaman dulu waktu kecil pulang gereja. Anget-anget. Apalagi pulang ke lapar. Masih panas. Daun singkong. Daun panggang. Ke langit terbuka. Malaikat nyanyi. Haleluya. Haleluya. Saya mau cerita, boleh cerita nggak? Boleh. Izin Pak Gembala. Ada opa-opa di Manado. Namanya Opa Utu. Woi, kejarnya makan babi terus pagi babi, siang babi, malam babi, tidur pun mimpi babi. Lalu dokter datang, dokter bilang, "Bapak stop makan babi. Babi itu bahaya. Mulai sekarang Bapak cuma boleh makanan yang dari laut, yang berenang di laut." Seminggu kemudian dokter balik lagi. Dokter tanya sama pembantu, "Di mana Opa?" "Di laut." Dokter senang. Olahraga di laut ini. Sampai di laut dokter bilang, Opa, lagi ngapain?" "Lagi ngajarin babi berenang." Ini gak ngerti itu. Opa pinter itu. Masuk. Malam-malam pas mau tidur baru ketahuan. Pesan saya di jadwal saya dengan ketawa dulu. Aku ngerti. Saya sampai di mana podcastnya tadi sudah ada. Babi berenang. Miskin di hadapan Allah. Makanya kita bilang, kita selalu dikasih gambaran kita anak ranting domba. Anak adalah gak bisa hidup tanpa Bapak, Mama, bapaknya. Ranting gak bisa bertahan tanpa pohon, carangnya. carang, Domba gak bisa hidup tanpa gembala, gembalanya. Ambil ikan dari laut, laut tetap laut, ikan mati. Ambil pohon dari tanah, tanah tetap tanah, pohon mati. Ambil tuh manusia dari Tuhan, Tuhan tetap Tuhan, manusia mati. manusia mati. Bukan Tuhan yang butuh kita, Kita yang butuh Tuhan. kita yang butuh Tuhan. Amin. 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 Kita butuh Gideon, Gideon yang butuh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bisa pakai speaker buat khotbahin saudara, tapi dia pilih Gideon. Tuhan bisa panggil orang di luar sana untuk duduk di sini, tapi kenapa kau duduk? Biasa kok. Biasa saja. Pas dulu. Halo. Temen SD. Kita yang butuh Tuhan. Amin. Jangan nanti udah bunyi mesin tit 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 Bertobat. ICU, baru kau panggil pendeta. Ya. Panggil si Gideon, panggil si Gideon. Saya banyak ketemu orang yang udah mentok. Pendeta tolong sembuh Pak, saya sumbang. Ya kita sembuh. Oh, Tuhan. Betul. Betul. Mumpung
mumpung masih sehat. Sama-sama bilang sama saya, mumpung masih sehat. Mumpung masih sehat. Amin. Amin. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, jalan ke gereja, langkahkan kakimu cari Tuhan. Mumpung lebih baik cuma dua pilihannya, kita yang datang kepada Tuhan atau Tuhan yang datang sama kita, saudara yang pilih. Suatu hari saya main PS sama abang saya, di rumah saya main PS, mama saya teriak, "Bontot, Ucok, makanan udah siap, turun, nanti mah," kita main terus. Dia teriak lagi, "Bontot, Ucok, turun, nanti mah," kita main lagi. Mama saya cuma ngomong sekali 3 kali. Oh gitu ya? Kamu yang turun? Atau mama yang naik? Langsung kita matiin. Karena kalau sampai mama yang naik, akan terjadi perampasan barang diri pribadi. Karena pernah dia yang naik, PS-nya dicabut semua, disimpan sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau dengar firman, hatimu masih tenang, berarti masih ada Roh Kudus. Amin. Ibu. Saya di sini aja di badan. Gak apa-apa, yang marah gue. Temen SD. Saya seneng nih kalau dari sini nih. Tolong dibantu Pak Albert. Kalau dengar firman, Mas, aduh gila, firmannya nampar banget. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan masih sayang. Amin. Daripada udah kena, udah diomongin, malah ketawa, kan lu iya gue tahu kan lucu. Lebih baik kita yang datang daripada dia udah. Amin. Karena biasanya Tuhan ngingetin kita gitu, firman masih keras hati, Tuhan ngingetin lalu kejadian. Orang lain lakukan yang sama, ketahuan. Tuhan masih ingetin, bakal banget. Masih kerasin hati, Tuhan klik dikit-dikit. Masih kerasin saking sayangnya sama saudara, dihajar. Bukan dia gak sayang, barang siapa aku kasihi, dia aku tegur dan ku hajar. Relakan diri. Amin. Amin. Dalam keinginan saudara, bertobat sebelum terlambat. Amin. Satu ayat terakhir karena waktunya sudah